Indonesia kembali menorehkan sejarah di panggung dunia. Untuk pertama kalinya sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto berdiri di mimbar Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebuah momen yang tidak hanya menjadi kebanggaan rakyat Indonesia, tapi juga membawa pesan perdamaian, keadilan, dan harapan bagi dunia. Pidato Presiden Prabowo di PBB merupakan bagian dari lawatan penting ke luar negeri. Dari Osaka, Jepang, menghadiri Expo 2025, mendukung penuh Pavilion Indonesia, sekaligus mengamankan komitmen investasi fantastis, mencapai lebih dari 23,8 miliar dolar Amerika. Dukungan dunia terhadap Indonesia kian nyata. Dari Osaka kemudian bertolak ke New York. Sambutan hangat diaspora Indonesia menyambut kedatangannya. Bendera merah putih berkibar di antara riuh tepuk tangan warga Indonesia yang bangga melihat pemimpinnya akan berbicara di forum tertinggi dunia. Lumayan bangga sih, karena kan dengar-dengar juga kita urutan ketiga kan. Ya. Kita bisa berbicara di depan negara-negara yang penting lainnya. Sebagai mahasiswa saya bangga sih. Semoga apapun yang dilakukan di UNJ lancar lah. Saya merasa bangga. Presiden kita selama kurang lebih 10 tahun terakhir akhirnya bisa berkunjung ke New York dan menyampaikan aspirasi warga Indonesia secara general. Yang kedua adalah saya berharap semoga ajang ini menjadi momen bukan hanya sekedar partisipasi tapi juga bisa menjadikan wadah aspirasi bagi diaspora yang ada di Amerika. Pidato Presiden Prabowo mendapat kehormatan sebagai orator ketiga setelah Presiden Brasil Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ini menandakan posisi penting Indonesia di mata dunia. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan 3 pesan utama. Pertama, komitmen Indonesia pada perdamaian global. Beliau menyerukan penyelesaian adil bagi Palestina dengan solusi 2 negara, serta mendesak dunia untuk mengakhiri tragedi kemanusiaan di Gaza. Indonesia's complete support for the two-state solution in Palestine. We must have an independent Palestine, but we must also recognize, we must also respect, and we must also guarantee the safety and security of Israel. Kedua, perubahan iklim. Presiden Prabowo mengajak seluruh negara untuk melakukan aksi nyata, bukan sekedar retorika demi menyelamatkan bumi. We choose to confront climate change not by slogans, but by immediate steps. We are committed to meeting our 2015 Paris Agreement obligations. We aim to achieve net zero emission by 2060, and we are very confident we can achieve net zero emission much earlier. Ketiga, solidaritas internasional. Indonesia menegaskan diri sebagai jembatan menghubungkan negara-negara berkembang dan maju serta mendorong kerjasama global yang adil dan setara. Pidato penuh wibawa ini membuat suasana sidang hening, penuh perhatian, dan akhirnya menuai tepuk tangan panjang. Pidato Presiden Prabowo mendapat apresiasi luas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahkan memuji langsung. "You did a great job." And you too, my friend. Great speech. You did a great job. Pounding on that table. I said, how would you like to deal with him on your left? It's not easy. You did a great job. Thank you very much. Dunia melihat Indonesia tidak lagi hanya sebagai negara berkembang, tetapi sebagai kekuatan moral dan mitra strategis dalam membangun perdamaian dan keadilan global. Sekretaris Jenderal PBB, para pemimpin dunia hingga media internasional menyorot pidato tersebut sebagai suara penting dari Asia Tenggara. Indonesia tampil sebagai negara besar dengan visi global. Presiden Prabowo memanfaatkan momentum PBB untuk memperkuat jaringan diplomasi. Ia bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB membahas kerjasama mengatasi tantangan global. Ia juga menghadiri konferensi internasional tentang Palestina, bertemu tokoh dunia seperti Bill Gates, hingga menjalin kolaborasi dengan Presiden FIFA demi kemajuan sepak bola Indonesia. Lawatan berlanjut ke Ottawa, Kanada.
Di sana, Presiden Prabowo disambut hangat Gubernur Jenderal Mary Simon dan Perdana Menteri Carney. Sejumlah kesepakatan strategis dari perdagangan hingga pertahanan ditandatangani. Indonesia dan Kanada siap memperkuat kemitraan melalui ICA-SIPA. Sebagai rangkaian akhir lawatannya, di Belanda, Presiden Prabowo disambut hangat Raja Willem-Alexander dan Ratu Maxima di Istana Huis-ten-Bosch. Pertemuan itu menegaskan eratnya persahabatan Indonesia-Belanda sekaligus membuka ruang kerjasama baru di masa depan. Pidato bersejarah Presiden Prabowo di PBB adalah titik awal dari diplomasi baru Indonesia. Sebuah suara yang lantang namun penuh ketulusan, mengajak dunia bersatu menghadapi tantangan bersama. Indonesia kini berdiri tegak di panggung global, membawa pesan bahwa kekuatan besar bukan hanya diukur dari ekonomi atau militer, tetapi dari keberanian menyuarakan keadilan dan perdamaian. Dan dari New York, suara itu menggema ke seluruh penjuru dunia. Indonesia untuk dunia, Prabowo untuk perdamaian.